Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam kuat di dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, dan buah yang kami hasilkan boleh dinikmati oleh orang di sekitar kami. Terus jadikan kami berkat dan berikan kami hikmat pengertian dalam kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya ingin membawakan tema dengan tema korban yang berkenan. Korban yang berkenan tuh kita mau melihat kata korban dulu. Berbicara korban itu berkaitan juga dengan persembahan. Dalam sejarah Alkitab kita lihat dalam Perjanjian Lama dibagi menjadi dua era. Ada persembahan sebelum berdirinya kemah suci dan ada yang sesudah berdirinya kemah suci. Sebelum berdirinya kemah suci, apa itu? Dalam Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat, bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan di sini pun ada dua prinsip mengapa mereka mempersembahkan hal tersebut. Yang pertama, karena mereka inisiatif pribadi. Itu adalah rasa ucapan syukur mereka kepada Tuhan, rasa timbal balik karena Tuhan sudah menolong kehidupan mereka. Karena semuanya karena penyertaan Tuhan, sehingga mereka pun mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan yang kedua apa lagi? Persembahan itu mencerminkan hubungan pribadi. Kalau kita mau melihat di Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian ini belum diberikan suatu hukum atau aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Sehingga mereka mempersembahkan itu mencerminkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Karena segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan itu pun tidak diharuskan. Dan ada juga tokoh-tokoh yang melakukan hal tersebut. Seperti siapa? Abraham, Nuh, Yakub. Mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan setelah berdirinya kemah suci. Itu di kitab Keluaran pasal yang ke-36. Bagaimana kemah suci itu berdiri untuk mempertemukan antara Tuhan dengan umatnya. Sehingga di situ pun dibuat hukum-hukum dan tata cara bagaimana mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi korban yang Tuhan inginkan yaitu korban yang terbaik, yang berkenan kepada Allah. Kalau sekarang kita mungkin tidak perlu lagi memberikan korban-korban seperti itu, karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkorban untuk kita menebus dosa kita. Dan yang Tuhan mau sekarang korban dalam hidup kita apa? Diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Kalau kita mau melihat dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang kedua, dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Korban berbicara persembahan. Dan mengapa kita harus menjadi korban tersebut yang berkenan kepada Allah? Dikatakan di ayat yang kedua, supaya kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan tujuan Tuhan kita untuk kita adalah supaya kita tidak sama seperti dunia ini, dan kita juga bisa membedakan manakah yang kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu tujuannya. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, Allah itu sudah menyediakan. Kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakan Allah. Itu tujuan kita. Perbuatan baik lagi yang apa? Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa saya katakan dipimpin oleh Roh Kudus? Karena itu adalah hal yang penting. Karena ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Kehidupan kita dalam kita menjadi korban kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi korban yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu adalah korban hidup kita yang sesuai dengan kebenaran dan melakukannya supaya
kita tidak sama seperti dengan korban yang ada di dalam dunia ini yang hangus atau yang habis dengan keinginannya sendiri. Kita semua berada di sini semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, persembahkanlah hidup kita menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam kuat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi,
Tuhan memberkati. Di hadapan tahta